Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Yuk kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Matius pasal 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan persembahan kepada, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius pasal 2 ayat 11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Shalom. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. We'll wish you Merry Christmas, we'll wish you Merry Christmas, we'll wish you Merry Christmas. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi nih sama Kak Silvi. Dan kakak ucapkan selamat Hari Natal buat adik-adik dan beserta keluarga. Kakak lihat kiriman tantangan adik-adik yang sangat luar biasa hebat sekali. Tetap semangat ya untuk mengirim tantangannya ya adik-adik. Dan terutama tetap setia di YouTube channel GKS Sampit dalam ibadah sekolah hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah sekolah hari Minggu, yuk ajak mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah ini. Karena tema hari ini sangat spesial, yaitu temanya adalah kedatangan Sang Juru Selamat. Kalau gitu, mari kakak undang kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari baru yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Hingga sampai hari ini kami ada karena Tuhan senantiasa memelihara kami, menjaga kami. Di hari spesial ini, yaitu hari kelahiran-Mu Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan bagian dari firman-Mu. Tolong kami, pimpin kami, sertai dan berkati kami semua. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mama, papa yang juga mengikuti dan mendampingi adik-adik yang ada di rumah, Kak Silvi undang. Kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun. Hai
Adik-adik, papa mama yang mendampingi boleh duduk kembali. Wah, sangat senang bukan berkumpul bersama keluarga, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, peristiwa itu disebut juga dengan Natal. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang kita semua. Dia lahir, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa loh adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Alicia. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu pujian Seorang Anak Telah Lahir untuk Kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oh iya, selamat Natal ya untuk adik-adik dan keluarga adik-adik yang ada di rumah. Wah, hari ini Kak Alicia senang banget nih bisa ketemu adik-adik serta papa dan mama yang ada di rumah untuk beribadah sekolah minggu di hari ini. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, pasti adik-adik sudah nggak sabar ya dengerin ceritanya. Nah, sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kakak mau ngasih satu pertanyaan dulu deh. Nah, hari ini kira-kira ada yang tahu nggak sih cerita Alkitab kita tentang apa? Hari ini ceritanya istimewa loh adik-adik. Ada yang bisa menebaknya? Oh, belum tahu? Oke, sekarang kakak kasih clue ya, kasih petunjuk. Petunjuknya di ceritanya nanti ada seorang ibu dan seorang bapak, dan kemudian ada seorang bayi adik-adik. Lalu mereka berada di dalam kandang domba. Nah, adik-adik udah tahu belum itu ceritanya tentang apa?
Ya, betul sekali. Hari ini ceritanya bertemakan tentang Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, duduk yang rapi, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami dalam ibadah sekolah hari Minggu, meskipun kami melalui virtual. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong Tuhan, berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan kami juga boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bagus banget tadi ya adik-adik udah berdoa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab bersama-sama. Nah, sebelum itu kita kembali ke masa 2000 tahun yang lalu. Jauh di sebuah kota yang bernama Kota Bethlehem, ada seorang ibu dan bapak yang berjalan bersama. Mereka sebentar lagi akan menjadi orang tua adik-adik. Nah, kira-kira nih, tadi kan ada yang tahu ceritanya tentang apa. Sekarang kakak tanya lagi, ada yang tahu nggak nama bapak dan ibu yang kakak ceritakan hari ini? Wah, keren banget ya. Adik-adik tahu, yaitu Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Nah, tadi kan mereka sedang berjalan bersama. Mereka menempuh perjalanan yang jauh dari Nazaret untuk sampai ke kota Bethlehem tadi. Nah, ternyata adik-adik tahu tidak, Ibu Maria sedang mengandung atau dia sedang hamil dan sebentar lagi dia akan memiliki seorang bayi. Wah, kalau seperti itu pastinya Ibu Maria sangat kelelahan ya. Dia sedang mengandung dan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Apalagi pada saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang adik-adik, belum ada motor atau mobil. Orang-orang pada saat itu hanya menggunakan hewan sebagai alat transportasi atau untuk bepergian, misalnya seperti keledai dan kuda. Bahkan biasanya orang-orang juga berjalan kaki. Padahal dari Nazaret ke Bethlehem itu jaraknya sangat jauh. Pasti melelahkan sekali ya adik-adik. Nah, setelah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan, akhirnya Ibu Maria dan Bapak Yusuf sampai juga di kota Bethlehem. Kemudian mereka mencari-cari tempat untuk menginap supaya mereka bisa beristirahat. Tetapi adik-adik, ternyata semua penginapan yang di kota Bethlehem itu semuanya telah terisi penuh. Pemilik penginapan berkata tidak ada lagi kamar yang kosong. Kasihan sekali ya, Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini sudah melakukan perjalanan yang jauh, tetapi tidak menemukan tempat yang kosong. Sekarang mereka jadinya bingung mencari tempat untuk beristirahat. Tetapi adik-adik, setelah mereka berjalan, berkeliling, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kandang domba. Adik-adik, bisa dibayangkan ya, kandang domba itu pastinya kotor, bau, dan tidak layak untuk jadi tempat beristirahat. Apalagi untuk Ibu Maria yang sedang mengandung adik-adik. Nah, ketika baru sebentar beristirahat, tiba-tiba Ibu Maria merasakan sakit di perutnya. Artinya tidak lama lagi ia akan melahirkan seorang bayi. Kemudian dengan cepat Bapak Yusuf menyiapkan keperluan dan membantu Ibu Maria. Akhirnya lahirlah seorang bayi kecil yang diberi nama Yesus, yaitu dia yang akan menjadi juru selamat untuk kita semua. Nah, ayo adik-adik, saat ini yang lagi ibadah sekolah minggu di rumah, siapa yang sebelumnya tidak sabar menunggu hari Natal tiba? Nah, pastinya semuanya nggak sabar ya. Kakak juga nggak sabar loh menantikan hari Natal. Nah, kemudian
Apa sih yang membuat adik-adik merasa bersemangat atau senang ketika hari Natal itu? Apakah itu ketika memasang pohon Natal dan menghias dengan dekorasi-dekorasi? Atau saat adik-adik mendapatkan kado Natal? Ayo, siapa nih yang waktu Natal dapat banyak kado? Wah, adik-adik yang ada di rumah. Tadi kan sudah kakak tanya ya, bagaimana perasaannya ketika Natal sudah datang? Pasti senang banget. Nah, sekarang kakak mau bertanya, kenapa sih kita merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus? Alasannya karena Tuhan sudah lahir menjadi seorang bayi yang kecil dan dia akan menjadi juru selamat bagi semua manusia, bagi adik-adik, papa dan mama, kakak, nenek, kakek, om, tante, dan siapa saja. Tuhan Yesus rela datang ke dunia sebagai seorang bayi yang kecil, sama seperti kita juga ya. Kita menjadi seorang bayi. Nah, dia bahkan dilahirkan di kandang domba. Adik-adik yang ada di rumah saat ini, kira-kira ada nggak yang seperti Tuhan Yesus? Lahir di kandang domba juga. Kayaknya sih nggak ada ya. Sekarang kan sudah ada tempat yang bernama rumah sakit. Nah, biasanya di situ ada perawat atau dokter yang siap membantu. Nah, adik-adik, karena kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, maka hari ini, saat ini, kita bisa merayakan Natal setiap tahunnya. Maka kelahiran Tuhan Yesus menjadi kado yang indah untuk adik-adik, mama, papa, kakak, dan semua orang. Nah, sekarang kita merayakan kelahiran atau ulang tahunnya Tuhan Yesus, caranya adalah seperti saat ini kita beribadah, bernyanyi bersama untuk ibadah sekolah minggu. Nah, ada juga nih cara lain adik-adik. Adik-adik juga bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan cara berbagi kepada orang lain, berdoa, atau menuruti kehendak firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, itu cerita Alkitab kita hari ini, yaitu cerita kelahiran Tuhan Yesus. Sekali lagi, selamat merayakan Natal untuk adik-adik dan semua keluarga. Nah, hari ini untuk adik-adik yang ada di rumah yang keren-keren semua, Kak Alicia punya ayat hafalan. Nah, untuk diingat ya, ayat hafalannya dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Sekali lagi ya, Injil Lukas, pasal 2, ayat yang ke-11, yaitu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi kakak ulangi, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, nanti adik-adik bisa ingat atau menghafal ayat Alkitab tadi ya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan tadi ya adik-adik. Oke, sekarang duduk yang rapi, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bila pada hari ini kami diingatkan tentang cerita kelahiran-Mu pada 2000 tahun yang lalu. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu beserta keluarga kami bersyukur bahwa Engkau telah lahir dan hadir untuk menjadi juru selamat bagi kami semua. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu, sehingga kami ya Tuhan boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Begitu juga Tuhan, kami boleh taat kepada Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, berikan kami juga semua anak-anak-Mu beserta keluarga kami kemampuan kesehatan dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing.
Kami menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, hari ini kakak juga masih memiliki tantangan buat adik-adik untuk dikerjakan. Nah, kakak yakin adik-adik di rumah itu semuanya hebat ya, dan keren-keren. Dan pasti bisa melakukan tantangan yang akan Kak Alicia kasih hari ini. Nah, tantangan yang Kak Alicia kasih itu adalah adik-adik membuat gambar atau mewarnai gambar kado atau gambar hadiah. Nah, nanti gambarnya itu dihias sesuai dengan keinginan adik-adik masing-masing. Jadi misalnya aku pingin kadonya pakai warna biru, terserah adik-adik, atau mau warna merah, terserah. Jadi nanti adik-adik membuatnya sesuai dengan kreativitas dan keinginan adik-adik masing-masing. Dan kemudian jangan lupa kirimkan foto adik-adik sambil memegang gambar atau hasil karya adik-adik tadi ya, yang ada gambar kadonya. Dan nanti tantangannya atau fotonya itu dikirimkan ke nomor Kak Endang yang ada di bawah ini. Nah, kakak tunggu ya tantangannya di minggu depan. Semangat untuk mengerjakan tantangannya. Bagaimana firman Tuhan beserta cerita Alkitab pada hari ini? Kakak yakin firman Tuhan di momen Natal ini adik-adik dan keluarga pasti diberkati. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, adik-adik dan seluruh keluarga yang ada di rumah, dengan sukacita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik dapat memberikan dalam bentuk persembahan syukur amplop, persembahan yang telah disediakan di gereja Eka Sinta, dan dapat memasukkannya dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama untuk mengantarkan dan memasukkan amplop persembahan adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan minta tolong dan terima kasih kepada orang tua kita ya adik-adik. Atau adik-adik bisa mengirimkan persembahan melalui barcode yang ada di sini. Dan untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita akan menyanyikan lagu Feliz Navidad. Feliz
Mari adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini tidak terasa sudah berakhir adik-adik. Tetap semangat, rajin ibadah dan berdoa ya. Ingat, ajak keluarga atau teman-teman kita untuk selalu menyaksikan channel YouTube Ibadah GKI Sampit. Dan I love Jesus. See you next week and God bless you always. Merry Christmas. Bye-bye.